Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mijinam is Dinda Rahma. Halo, my name is Hafni Fauzia. Halo, my name is Ratinovi Septian. Pertama yaitu latar belakang pembelajaran IPS SD di negara Belanda. Nah, sebelum memasuki, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sistem pendidikan sekolah dasar di negara Belanda. Nah, sekolah dasar di negara Belanda ini bernama Basic School. Nah, Basic School ini berlangsung selama 8 tahun terhitung dari grup 1 yaitu jika di Indonesia namanya itu kelas 0 kecil gitu ya. Nah, yang grup 2 yaitu kelas 0 besar kalau di Indonesia itu kayak TK. Nah, dan grup 3 sampai 8 itu kalau di Indonesia seperti kelas 1 sampai 6 SD. Nah, basic school ini menurut undang-undang pendidikan Belanda wajib diikuti oleh setiap anak di Belanda, baik pribumi maupun pendatang asing itu yang telah mencapai 5 tahun gitu orang tua. Jika orang tua lalai mendaftarkan anaknya ke sekolah, maka akan didenda, bahkan dapat dipenjara. Nah, di Belanda ini, pada tingkat sekolah dasar, rencana kerja merupakan instrumen utama bagi Dewan Pendidikan organisasi dan isi program pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya itu sekali dalam 2 tahun untuk dalam bentuk proposal dari guru-guru gitu. Nah, di dalamnya berisi pilihan materi pelajaran, metode mengajar, kayak cara atau teknik bagaimana hasil belajar anak itu diukur, kemudian dinilai dan dilaporkan. Nah, tiap tahun itu dirancang program kegiatan guru dan kegiatan murid untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, rencana kerja atau work plan sekolah ini dibahas oleh inspektorat, dan semua rencana kegiatan itu harus disampaikan untuk diserahkan kepada inspektorat. Nah, sistemnya itu di Belanda dilatar belakangi pembelajaran IPS di Belanda itu ya dilatar belakangi dengan sistemnya itu rapot siswa di basic school itu memuat 44 butir pendidikan. Nah, melalui 44 butir pendidikan ini pihak sekolah itu dapat mengenali bakat, mentalitas, dan budaya para siswanya. Nah, basic school ini juga bertugas untuk menstimulur bakat, kemudian menggembleng mentalitas siswa, kemudian juga mengembangkan budaya para siswanya dalam suasana yang demokratis dan juga sportif, sehingga di sini tercipta generasi penerus Belanda yang bukan cuma pandai tetapi juga berakhlak luhur. Nah, maka dari 44 butir ini gitu ya lah, di dalamnya itu lahir pelajaran-pelajaran yang memuat banyak gitu menekankan pada keterampilan sosial, dan nanti ada juga pembelajaran yang seperti kepada geografi, sejarah. Nah, itu ada di kelas 6, maksudnya di kelompok 6 itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana ditekankan dalam membaca sejarah dan juga geografi. Nah, jadi ya sistem pendidikan di Belanda itu sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang dikenal di Asia, Amerika, bahkan di sebagian besar wilayah Eropa gitu. Nah, di Eropa sendiri itu sistem pendidikan ala Belanda itu hanya dikenal oleh beberapa negara saja, yaitu Jerman dan Swedia. Nah, salah satu perbedaan sistem pendidikan di Belanda yaitu penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dan mempertimbangkan minat dan juga kemampuan akademis dari siswa yang bersangkutan. Dan jadi tadi ya menekankan pada bakat siswa gitu dengan melahirkan pelajaran-pelajaran dengan keterampilan sosial. Materi pembelajaran IPS SD di negara Belanda. Menurut Institut Nasional untuk Pengembangan Kurikulum, tujuan dari studi sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan siswa, sehingga mereka semakin mampu untuk mengatasi secara kritis dan kreatif fenomena sosial, politik, dan masalah saat ini. Pengetahuan dan wawasan IPS dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama, pengetahuan dan wawasan saling bergantung antara pengalaman sendiri, pendapat, pertanyaan,
struktur dan masalah karakteristik masyarakat. IPS membuat orang sadar untuk mengatasi masalah-masalah sosial, ada aturan perilaku dan prosedur untuk menangani masalah dalam keluarga, tempat kerja, atau di dalam politik. Mereka terbentuk oleh orang-orang yang baik, terinspirasi oleh pandangan politik, agama, atau diwariskan kepada anggota masyarakat melalui berbagai proses sosialisasi yang baru. Yang kedua, pengetahuan dan wawasan dalam salah satu standar dan nilai-nilai. Pendapat dan pertanyaan selalu memerlukan standar, nilai-nilai, dan kepentingan orang lain. Sebuah kesadaran memberikan wawasan apa yang diinginkan bagi masyarakat dan pemecah masalah. Yang ketiga, pengetahuan dan wawasan tentang perubahan atau ketetapan struktur tertentu dalam masyarakat dan pemecahan dari permasalahan sosial. Siswa menyadari bahwa nilai-nilai, standar, dan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai posisi kekuasaan dalam masyarakat yang diperlukan. Keterampilan dalam mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah sosial dan fenomena serta menerapkan informasi dapat memungkinkan siswa untuk aktif secara sosial. Konten sosial ini diintegrasikan dalam bidang tematik, di mana berbagai fenomena sosial, politik, serta masalah diklasifikasikan. Isu-isu disajikan kepada murid-murid agar memperoleh pengalaman dalam konteks yang bermakna. Bidang tematik ini meliputi pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, negara dan masyarakat, lingkungan, teknologi, serta hubungan internasional. Mata pelajaran yang wajib basic school atau sekolah dasar di negara Belanda sediakan ada 10. Yang pertama, bahasa Belanda. Kedua, presentasi. Ketiga, word orientation. Yang keempat, mentalitas siswa. Yang kelima, ekspresi siswa. Keenam, olahraga. Ketujuh, kelakuan siswa. Kedelapan, pekerjaan rumah. Kesembilan, katekase. Dan yang terakhir, berhitung. IPS di Basic School Netherlands disebut dengan orientasi dunia atau World Orientation. Orientasi dunia ini adalah kombinasi dari geografi, sejarah, alam, dan teknologi. Kita hidup dalam masyarakat yang kompleks. Penting bagi anak-anak untuk mengetahui bagaimana masyarakat itu bekerja. Pengetahuan yang mereka butuhkan untuk ini ditawarkan kepada mereka dalam bidang geografi, sejarah, dan lalu lintas. Dalam mata pelajaran ini, anak belajar tentang segala sesuatu yang ada di sekitar mereka atau apa yang telah terjadi. Mereka mengenal negara-negara di dunia dan mereka mempelajari sebagian dari sejarah Belanda dan beberapa bagian dunia. Pengetahuan sejarah adalah pengetahuan tentang fenomena sejarah, perkembangan, peristiwa, dan orang. Pengetahuan tentang indikasi waktu, pembagian waktu, dan periode dapat digunakan untuk berorientasi pada waktu. Keterampilan berpikir historis diperlukan fenomena sejarah dan cerita ataupun gambar yang ada untuk menilai secara kritis. Kesadaran geografis, pengetahuan geografis, pengetahuan tentang wilayah dan bentang alam, serta manusia dan alam fenomena spasial pada tingkat atau skala yang berbeda, pengetahuan tentang masalah spasial yang terkait dengan globalisasi, keberlanjutan, dan ketidaksetaraan. Keterampilan berpikir geografis diperlukan untuk membentuk pandangan dunia geografis dan secara kritis mempelajari masalah seperti keterampilan peta, skala mengubah, ataupun menjalin hubungan di dalam dan antar wilayah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran IPS SD di negara Belanda. Jadi di negara Belanda, pembelajaran SD itu lebih ditekankan pada keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini terdapat pada presentasi, mentalitas siswa, kelakuan siswa, pekerjaan rumah, dan kata kase. Pada kelompok 6, nanti anak-anak akan diajarkan pada pemahaman bacaan. Karena itu akan diperlukan untuk pemahaman teks yang baik pada mata pelajaran geografi, sejarah, alam, dan teknologi. Materi selanjutnya yang ditekankan pada pembelajaran Belanda adalah bersepeda. Karena bersepeda itu merupakan hidup rakyat Belanda. Siswa basic school wajib belajar mengendarai sepeda dan belajar peraturan lalu lintas. Akan ada ujian lalu lintas bersepeda, teori dan praktek yang diselenggarakan oleh Korps Kepolisian secara langsung.
Kemudian anak-anak yang lulus ini akan mendapatkan gelar diploma lalu lintas resmi oleh Korps Kepolisian. Kemudian semua biayanya itu ditanggung sendiri oleh Departemen Pendidikan Belanda. Materi yang ditekankan pada pembelajaran di Belanda itu seperti materi visual, cerita, dan benda seperti lukisan, foto, film, gambar dinding, cerita, buku bergambar, model sejarah geografis, mendukung dalam pemahaman sejarah. Dapat pula penduduk pembelajaran geografi ditambah dengan peta, garis waktu, dan lain-lain. Pembelajaran lainnya yang terdapat di Belanda itu ada metode Mender. Metode Mender ini diajarkan kepada anak kelas 3 sampai kelas 8 yang materinya itu berupa materi geografi, dan yang satunya itu merupakan Brandaan. Saya tidak tahu menyebutnya apa. Brandaan ini adalah metode pengajaran yang dilakukan pada kelas 3 dan sampai 8 yang isinya itu mengajarkan tentang sejarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. But its reputation has gradually improved thanks to the head teacher. And the school is now mixed, with 392 pupils of 35 different nationalities. Voor de leerkracht is dat ook een